Kita sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Gedung MK Jakarta Pusat. Selamat siang Galuh, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Valeri dan pemirsa. Di Mahkamah Konstitusi tadi baru saja memberikan atau menyampaikan putusan berkaitan dengan perubahan atau permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora sebelumnya mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Yakni dari yang sebelumnya untuk threshold atau ambang batas untuk mencalonkan kepala daerah dari 25% dari hasil pilkada atau hasil legislatif di DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD kini diubah menjadi 77,5% untuk wilayah Jakarta. Artinya bagi partai-partai non-seat atau partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen dapat mengusung calonnya sendiri untuk maju di pilkada, salah satunya khususnya adalah di wilayah Jakarta. Jika kita melihat di wilayah Jakarta, ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah Jakarta adalah daerah dengan wilayah atau dengan penduduk DPT sebanyak di atas 12 juta jiwa. Artinya ada sekitar untuk parlemen ada 7,5% ambang batas yang ditentukan oleh MK. Artinya bahwa ini menjadi sebuah angin segar bagi kontestasi pilkada di Jakarta yang mana sebelumnya sudah diusung Ridwan Kamil dan Siswono dari 12 partai, sehingga untuk partai-partai lainnya kesulitan atau tidak dapat mencalonkan atau mengusung calon, yang mana dengan putusan baru MK ini menjadi sebuah kesempatan baru dan juga menjadi sebuah kesempatan bagi para tokoh-tokoh yang berpotensi lainnya untuk maju dalam kontestasi pilkada 2024, Pilkada Jakarta 2024. Dan sebelumnya kami sebelum menuju ke Mahkamah Konstitusi mengikuti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Partai Buruh serta KSPI. Mereka menuntut dan juga mengawal putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Dan dari hasil putusan MK kali ini, Partai Buruh menerima dengan senang hati bahwa akhirnya MK mengabulkan, dan ini menjadi sebuah angin segar bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal yang langsung pada saat itu juga setelah mendapat atau menerima hasil dari keputusan MK segera menelpon Anies Baswedan untuk nantinya diusungkan maju pada kontestasi pilkada tahun 2024. Dan kami sempat berbincang kepada Said Iqbal bahwa nantinya Partai Buruh akan melakukan atau menjalin komunikasi dengan partai-partai yang ada selain 12 partai yang telah mengusung salah satu kontestan di Pilkada 2024 dan akan menghubungi PDIP, kemudian Hanura, Partai Garuda, Partai Umat dan lainnya untuk nantinya berkoalisi dan mengusung satu calon tertentu untuk melawan istilahnya dalam hal ini adalah borongan partai yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Dan sampai saat ini sidang di MK atau putusan di MK sudah selesai dibacakan, dan saat ini kami juga masih terus akan menginformasikan kepada Anda berkaitan apakah nantinya Partai Buruh kemudian akan berkoalisi dengan PDIP yang mana saat ini memiliki 14%, sekitar 14% suara di legislatif DPRD Jakarta. Dan apabila nantinya jika PDIP akan berkoalisi dengan Partai Buruh, kemudian Partai Hanura, Partai Garuda, menurut Said Iqbal ini akan memberikan atau akan sudah cukup suaranya melewati ambang batas sebagai syarat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dengan tokoh baru. Yang artinya mana nanti ke depan karena pencalonan atau pendaftaran untuk kepala daerah di wilayah Jakarta khususnya ini masih sampai tanggal 27 Agustus 2024, maka masih ada waktu untuk melakukan lobbying politik dan nantinya mungkin akan ada banyak tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh baru yang akan diusulkan menjadi kontestan atau berkompetisi dengan tokoh-tokoh yang sudah ada seperti Ridwan Kamil Siswono, kemudian juga dari calon jalur independen. Demikian Valeri sementara yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Galuh.